Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Post, menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Kali ini kita bicara tentang kondisi Bali, tentang bagaimana semakin hari semakin banyak tanah-tanah milik orang Bali yang dijual kepada orang-orang asing, termasuk juga orang luar Bali. Ini tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Sepatutnya kita cegah, kenapa? Karena kalau tidak, manusia-manusia Bali akan terpinggirkan. Saya akan mewawancarai Guru Besar Fakultas Pariwisata UNUD, Profesor Dr. Anus Iputu Anom, yang selalu kritis bicara kalau mengaitkan antara bagaimana nasib Bali dengan pariwisatanya yang semakin menguasai lah, katakanlah, perekonomian, kemudian semakin juga memberikan dampak yang negatif bagi Bali itu sendiri. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Prof. Iya, Om Swastiastu. Ketemu lagi, Prof, ya. Kita ngomongin lagi tentang nasib Bali ke depan. Kali ini kita mengangkat topik tentang banyaknya atau semakin banyaknya tanah-tanah milik orang Bali yang dijual kepada orang luar Bali atau yang bukan kerabat Bali. Gimana, Prof, melihat fenomena ini, Prof? Ya, terima kasih pemirsa Bali TV yang saya hormati. Kalau saya amati, hampir lebih dari 2 dasawarsa, hampir lebih dari 20 tahun ini ya, sangat marak terjadi penjualan tanah pada investor. Pada investor, khususnya di Bali Selatan yang paling banyak. Yang di Sarbagita lah ya, daerah Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan. Tabanan sampai ke barat, udah nih, pinggir pantai itu semua. Habis itu. Ya, Gianyar juga begitu. Terutama sekali yang luas tanahnya luas itu ya. Investor kan membeli yang dalam jumlah yang luas gitu. Artinya apa? Ya, karena semua pusat perekonomian ada di Bali Selatan dan yang memungkinkan investor dapat izin di Bali Selatan, ya tentu investor membeli tanah masyarakat. Kan begitu jadinya. Yeah. Dan masyarakat pun mau menjualnya, sehingga ya hilanglah haknya, kan sudah hilang namanya yang kalau tanah sudah dijual berarti tidak punya hak lagi, kan begitu. Ya, jadi ini makin lama makin marak. Bukan hanya masalah tanah untuk yang dalam jumlah besar ya. Dalam jumlah kecil pun banyak. Yang sangat memprihatinkan kan ya dari segi estetika itu. Sudah tidak ada bengang lagi ya. Bengang itu desa antar desa itu kan dulu ada sawah gitu ya. Dan tidak ada lagi. Karena ya sudah ada pertokoan bangunan lah. Jalur hijaunya udah hilang itu. Papannya ada tapi bangunannya jalan terus. Ini yang tidak ada tegas dari pemerintah kita. Kemudian yang paling memprihatinkan di tengah-tengah persawahan itu ya. Ada bangunan rumah, jadi rancu jadinya. Sawah, mana rumah. Jadi dari segi estetika ya tidak menarik lah. Menarik. Jadi bisa karena terpaksa dijual tanahnya karena keadaan ekonomi, bisa karena keluarganya sangat banyak sehingga sawahnya yang subur dipakai rumah. Itu yang banyak terjadi. Tidak hanya di Bali Selatan kalau yang begitu, di seluruh Bali banyak begitu. Apalagi marak ada pembangunan perumahan. Yang sangat memprihatinkan ya pembangunan perumahan itu banyak sekali rumah yang kecil-kecil itu, yang horizontal ya, yang banyak menghabiskan lahan itu, yang diberikan izin oleh pemerintah kita, pemerintah daerah kita, kabupaten dan kota, ya, yang memanfaatkan tanah subur. Tanah lahan subur ya. Sebenarnya harus dipilih tanah yang tidak subur. Tanah yang tidak subur seharusnya. Harusnya tanah yang tidak subur yang digunakan. Ya, misalnya di Tabanan. Ya. Ini yang menjadi persoalan. Di Tabanan itu banyak sebenarnya tanah tegalan itu. Saya amati ke tengah itu ya. Banyak tanah tegalan itu yang dipakai sebenarnya. Kalau di daerah Badung kan perumahan itu sangat
banyak sekali di daerah Pecatu itu ya. Oh, Pecatu, iya. Kampial itu penuh itu semua. Betul, Tapi kan itu tanahnya bukan tanah pertanian ya. Tapi sudah banyak, sudah hampir habis. Sudah ya. habis. Tapi yang paling memprihatinkan kita kan karena tanah ini misalnya dijual kepada para investor yang notabene mungkin juga orang asing ya Prof ya. Bukan Iya. bukan orang Indonesia, bukan orang Bali gitu. Nah, ini orang Bali makin terpinggirkan, semakin lama semakin tidak punya lagi hak di tanahnya sendiri. Oh jelas tidak punya hak. Jadi ada berbagai cara dulu, 20 tahun yang lalu itu, yang membeli orang asing atas namanya orang Indonesia. Oh iya. Jadi perjanjiannya dia di notaris itu. Nah, saya sebenarnya ya sudah sejak tahun 90-an ya, sudah menyampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional dan kepada pemerintah daerah di media. Saya ngomong itu sebaiknya kalau ada investor datang itu pemerintah daerah kita memfasilitasi ya, masyarakat itu tidak menjual tanahnya. Ya. Jangan dikasih menjual Ya, tanahnya gitu Prof. jadi misalnya tegalannya itu ya, pinggir pantai terutama ini, Ya. atau di daerah Pecatu semua itu ya. Ya, kalau tanah sawah hindari gitu Ya. kan ya. Nah, Kalau di tanah sawah jangan. jangan. Nah, itu tegalan kebanyakan pinggir pantai itu kan, atau itu ya yang jumlahnya besar. Ya. Jadi dikontrakkan aja. Kontrak itu bisa 30 tahun, bisa 50 tahun, artinya generasi berikutnya kan tidak kehilangan tanahnya. Ya kan jelas ada perjanjiannya itu kan. Dan sebenarnya pada waktu itu saya sudah sampaikan bahwa dari hasil kontrak itu berani ikut menanamkan saham di situ. Oh. Jadi sehingga kita punya ini, ikut punya perusahaan itu kan. Perusahaannya. Jadi bisa mengawasi apa aktivitas perusahaannya, bisa menempatkan tenaga kerja, itu sebenarnya. Iya. Itu yang saya sampaikan. Nah, ke depan ya inilah pemerintah kita sebenarnya, karena sudah semakin maraknya nanti orang Bali kehilangan Tanahnya. ibu pertiwinya, Kalau yang pertiwinya. ya. Jadi bagaimana bisa menjadi tuan rumah? Saya melihat itu dia hanya tinggal di rumah adatnya saja. Tegalannya habis, Sawahnya habis. Memang berpoya-poya iya sih. Syukur kalau dia kembali dibelikan di tempat lain ya. Tapi kalau enggak, dibagi-bagi sama beberapa keluarganya kan habis. Ya. Jadi Prof menawarkan solusi sebenarnya dari tahun 90-an itu adalah pemerintah tegas itu ya Prof. Ya. Kalau ada proses jual beli tanah harusnya lebih dipersulit atau bahkan mungkin ada janganlah gitu. Terutama kepada investor harusnya dikontrakkan gitu ya. Kontrakkan. Tetapi pada waktu itu di media kan dimuat itu. Ya. Saya mesti simpan itu ya. Banyak yang protes pada saya. Yang protesnya dengan alasan apa? Dan alasan ya Pak Anom kok melarang hak individu untuk menjual orang. Dia yang punya. Dia yang punya tanah gitu. Ya. Saya tidak melarang itu. Pemerintah memfasilitasi, lebih baik masyarakat diedukasi. Kalau tanah dijual kan hilang dia. Ya. Kan lebih baik dia punya ikut kontrakkan, punya saham di situ, nah itu kan bagus. Tapi setelah saya amati orang-orang yang mengkritik saya itu, yang tidak setuju itu adalah maklar. Ada kepentingannya. Ada yang dosen itu, dosen hukum itu, teman saya juga dosen hukum, karena dia kepentingan jadi maklar kan. Nah itu kan ada kepentingan tersendiri kan. Ya. Ini. Tapi susahnya kan di masyarakat Prof ya, karena sudah tergiur dengan ingin hidup santai, hidup bergelimang uang dari menjual tanah, akhirnya prinsip mengontrakkan tanah itu nggak berlaku lagi ya Prof ya. Orang mau menjual tanahnya saja karena ingin dapat uang yang lebih besar gitu. Ya. Tapi banyak sekali yang menjual, tapi memanfaatkan hasil penjualan itu banyak yang tidak bagus caranya. Nah itu yang bagi-bagi. Ya. Bagi-bagi digunakan untuk hal-hal yang tidak penting juga sebenarnya. Ya, jadi berpoya-poya lah. Tapi sebenarnya dikontrakkan, apalagi jumlahnya banyak, kan banyak juga dapat uang. Taruh saham di situ kan cara berpikir. Bisa dapat satu, pendapatan menyelamatkan aset. Dua, berpikirlah secara bisnis. Itulah jiwa kewirausahaannya dididik dia. Kalau saya, ya kalau menjual
beli tempat lain lagi atau kontrakkan, join kan gitu. Tinggal kita kalau kita punya tanah, kita join dikontrakkan, apalagi kita punya saham situ bisa mengawasi. Ya, Jadi bangun hotel, kita bisa punya saham 30% kan lumayan. Jadi bisa menempatkan tenaga kerja, bisa mengawasi sesuai dengan aturannya, kan begitu. Artinya kita punya hak jadinya gitu loh. Tapi apakah perlu pemerintah membuatkan sebuah aturan, Prof? Apakah bentuk perda atau apa yang... Nah, kebetulan sekarang pemerintah baru kan, pilihan baru dari pusat sampai ke daerah-daerah itu ya. Jadi sebenarnya bisa saja dibuatkan perda pergub gitu ya, yang ya jangan dulu pesimis dalam artian ya kalau maklar sih memang kerjaannya memang begitu, oh jangan kan gitu. Tapi pemerintah daerah kita kan harus berani, pemerintah pusat harus berani. Ya presiden harus ini. Yang penting kan peraturan pemerintah ada, ya, ada aturan yang mengatur. Ada yang mengatur itu. Ya, jalur hijau mulai diatur lagi, dikembalikan, rencana detail tata ruang dikembalikan dengan baik, bisa. Iya, gitu ya. betul. Jadi di edukasi, kasihan saya loh. Kasihan. Tapi ke desa-desa sekarang, sampai ke desa-desa bisa terpencil, orang asing beli. Beli tanahnya 20 aro untuk dijadikan villa rumah tinggal. Nah, saya bicara ini karena untuk mengantisipasi ini. Kan ada nanti yang namanya golden visa. Orang bisa lama tinggal di Indonesia, terutama sekali di Bali banyak sekali itu udah yang mengajukan untuk tinggal lama di Bali. Bagaimana padatnya Bali, jelas dia ingin punya tempat tinggal. Ya, entah bagaimana caranya, entah kontrak, entah apa kan gitu. Nah, saya sangat khawatir sekali, apalagi daerah Canggu, daerah sampai ke Cemagi itu sudah amburadul, itu sawahnya udah sampai ke dalam itu sudah kawan-kawan subaknya tuh udah tidak jelas itu. Sampai daerah saya nah sekarang daerah saya misalnya daerah Kapal ya. Untuk mengantisipasi itu, desa saya mengeluarkan harus masuk desa adat. Jadi batal dia beli, batal dia beli akhirnya. Mewajibkan untuk desa adat. Tidak mau dia. Nah, itu misalnya contohnya, kan nggak mau mungkin dia. Nggak mau. Mekayangan 3 gitu kan nggak mau dia. itu jadinya banyak yang batal membeli. Itu modelnya loh. Sebenarnya kita punya kelompok desa adat, bisa kok membuat aturan itu yang melayahi sawah yang ada di itu. Ini ya, itu satu. Kemudian pemerintah kita tegas saja, selamatkan sawah kita loh. Sawah, saya malu sama orang asing, diketawain kita diketawain sama orang asing. Kok aneh sekali ini anak di Bali sudah pulaunya kecil, kok sawah-sawah subur dipakai bangunan ini. Sebenarnya kan saya ada lahan yang lain, ya. Dan sekarang jalan keluarnya ya harus ada pencetakan sawah baru. Berat juga bikin pencetakan sawah baru ya, bagaimanapun juga harus bikin di daerah Bandung Utara. Ini kita kan sawah yang sangat subur sudah dirusak, jadi buat salah lagi ya. Ini ya. Oke. Kan udah ada bendungannya. Katanya mau ada bendungan di sana. Itu nanti bendungannya sawahnya tidak ada, gimana bendungannya kan gitu. Buat apa ya? Ya, itu. Oke, Prof, sebagai closing statement dari Prof. Tegas kembali Prof, apa yang Prof harapkan dari pemerintah dan juga mungkin masyarakat harus bagaimana menyikapi ini supaya jangan terkait dengan ekonomi dan ini ya, supaya masyarakat kita tidak terpinggirkan, saya harapkan kepada pemerintah untuk membuat aturan-aturan sesuai dengan yang penting kan disampaikan pemerintah pusat untuk mengerem orang menjual tanah. Pertama sekali lebih baik mengontrakkan, diedukasi untuk bisa ikut berbisnis dan hindari untuk tanah sawah. Karena kita bagaimana bisa swasembada pangan kalau begini ya, kan tidak mungkin ini. Ya. Baik. Saya kira itu karena itu juga sangat menarik bagi wisatawannya. Kecewa wisatawan, saya dengan wisatawan keliling-keliling, aduh kok begini cara mengelola Bali, tata kelolanya diketawain kita gitu.
Karena tanahnya, Iya. sawahnya sudah habis, Prof ya. Iya. Oke, bisa jadi malah lama-lama malah kita ditinggalkan sama wisatawan, Prof ya. Karena Bali nggak menarik lagi gitu ya, Iya. karena nggak ada sawah. Oke, terima kasih Prof Anom atas memberikan kita kembali atau mengingatkan kita kembali untuk bagaimana menjaga Pertiwi Bali ini ya. Jangan tanah kita sampai dijual. Kalaupun memang ada investor yang mengincar, kontrakkan saja. Gitu. Jangan dijual. Sekali lagi jangan dijual. Pemerintah juga harus tegas untuk membatasi hal ini. Demikian Bali Post Talk kali ini saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya tutup dengan Perma Santi. Om Santi, Om Santi, 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 Om. Terima kasih, sampai jumpa.